karena terlalu sibuk ngomong saja. Orang bekerja dia masih ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast DKTV, TV Masa Depan Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Hari ini kita akan membahas tentang kandidat rektor, yang mana saat ini masih menjadi perbincangan baik mahasiswa, dosen, siapa nih yang bakal menjadi rektor terbaru untuk jabatan 2025-2029. Nah, tentunya kita sudah bersama narasumber yang tepat. UKM DKTV menetapkan narasumber tepat, yaitu Ketua Senat Universitas, yaitu Pak Doski Samad. Nah, Pak Doski Samad nih, bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, semua berjalan sebagaimana dirancang dan direncanakan. Alhamdulillah Pak. Sebelumnya Pak Doski Samad merupakan salah satu ketua senat. Nah, Pak Doski Samad dan satu-satunya. Dan satu-satunya. Senat itu hanya salah satu ya Pak ya. Bukan satu-satunya. Satu-satunya ya. Satu-satunya ketua senat. Ya, salah satu dari senat. Ya, betul ya, Pak ya. Salah satu anggota senat. Karena ketua merangkap anggota. Iya. Pak Doski Samad adalah orang yang sering membuka rapat senat, kayak wisuda, pembukaan guru besar dan semacamnya. Nah, kalau sebelum kita ke topik Pak, tentang pembahasan tentang kandidat rektor. Ini boleh tahu nih Pak, kan mahasiswa ini kan tahunya kan rektor, di pamflet Huma, di pamflet UIN rektor, rektor. Kadang kita lupa ada senat nih. Nah, senat ini bagaimana nih Pak profil senat semacam ini? Boleh bantu jelaskan? Baik, makasih Pan, para pemirsa DKTV, TV dakwah, TV Masa Depan Dakwah. TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Luar biasa. Terima kasih saya diundang bicara tentang senat, bicara tentang pemilihan rektor UIN Imam Bonjol periode 2025-2029. Insyaallah. Tentang senat itu organ kampus. Jadi kampus itu ada batang tubuhnya kalau di organ itu kan. Nomor satu itu rektor. Tugasnya melaksanakan semua aktivitas manajemen, leadership dan semua tata kelola di kampus ini. Di bawah rektor itu ada senat namanya. Senat itu institusi yang terdiri dari rektor, wakil rektor, semua dekan dan wakil-wakil dosen. Ditambah dengan para profesor. Jadi komponen senat itu rektor bersama dekan, bersama wakil rektor, bersama para guru besar dan wakil-wakil dosen. Setiap fakultas itu, setiap 15 orang dosen ada satu wakil. 50 atau berapa jumlahnya? Pokoknya 2 lah masing-masing, kecuali fakultas tarbiyah yang banyak 3. Senat itu tugas utamanya pertama itu memberikan pertimbangan kualitatif, terhadap calon rektor. Kedua, dia berwenang menetapkan norma-norma akademik secara keseluruhan. Norma-norma akademik itu peraturan-peraturan yang terkait dengan akademik, etika dosen, etika mahasiswa, kemudian apalagi itu peraturan akademik itu semua dibicarakan dulu oleh senat. Senat dulu pertama ya Pak. Iya, dibicarakan oleh senat semua. Setelah dibicarakan senat nanti dikeluarkan rekomendasi baru ditetapkan rektor. Senat juga berkewenang menetapkan prodi baru, mau menghentikan prodi juga, mau menutup prodi baru. Itu kan akademik semua. Berarti itu masuk perbincangan senat dulu Pak ya? Akademik semua diperbincangkan oleh senat. Senat juga menentukan dosen yang akan naik pangkat. Anda mau jadi dosen, walaupun sudah terpenuhi semua, mulai dari pengangkatan pertama dosen sampai nanti bagaimana dia berproses naik pangkat sampai guru besar. Semua ditentukan dulu oleh senat. Dilakukan oleh manajemen rektor, kemudian nanti dipertimbangkan. Namanya dibawa dalam rapat senat yang akhirnya melahirkan rekomendasi. Jadi semua hal yang terkait dengan akademik. Uang enggak ya? Uang nanti. Semua hal yang terkait dengan akademik itu rektor menetapkan setelah mendapat pertimbangan dari senat.
Oke. Ada namanya rekomendasi senat. Oke. Tidak ada rektor mengeluarkan prodi baru, Oh. mengangkat profesor. Bapak tahu senat? Anda lihat kan dalam prosesi kemarin yang Iya, 10 iya. yang mengukuhkan betul. profesor itu Senat. Nah, Ya. kenapa? Guru Karena besar dia senat yang juga, mengangkat. kan? Iya. Nah, Iya. itu secara umum tugas rektor. Anda bisa saja sekarang Ya. untuk kita diatur oleh statuta. Di atas statuta itu, statuta UIN Membonjo, di atas itu ada namanya Peraturan Menteri Agama nomor 65 tahun 2015. Kemudian kemarin sudah diperbaiki lagi. Sekian peraturan sampai peraturan tertinggi itu peraturan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang perguruan tinggi. Jadi semua sudah punya regulasi yang jelas. Itulah senat, maka jumlahnya selalu fluktuatif. Sekarang anggota senat kita jumlahnya 45 orang. Yang sebelumnya 35, datang profesor baru 10 orang. Tambah lagi, Pak. Luar biasa. Sekarang Alhamdulillah, ya. sudah tahun kemerdekaan sudah 45. 45 ya, Pak. 45 orang anggota senat kita. Nah, pembicaraan tadi itu Pak Irfan menangkap kayaknya kalau akademik awal mula dari senat nih. Ya, awal mula tetap dari rektor, Rektor. dari WR1 yang membidangi, dari fakultas, kemudian naik ke WR1, dari WR1 nanti dibawa ke senat, dibincangkan oleh senat, masuk kalender akademik Anda. Iya. Kapan mau wisuda, kapan mau mulai kuliah, itu kami putuskan dulu. Oh, berarti itu kalender akademik tuh Itu kewenangan senat kewenangan senat memutuskan. memutuskan ya, Pak Jadi ya. tidak saja rektor menetapkan nanti aturannya, tapi prosesnya itu mesti melalui rapat senat. Oke, berarti senat ini menyusun kebijakan yang menyerap kebijakan itu ada rektor sendiri. Seperti itu ya, Pak? Iya, Oke. sepertinya DPR. Seperti DPR lah, Bapak. Cuman kita nggak punya uang. Kalau DPR kan bagi-bagi uang. Kita cuman punya hak menyusun regulasi, Ya. kemudian melakukan pengawasannya tidak pula seperti pengawasan DPR. Iya, Nah, karena pengawasan birokrasi ada lagi aturan. Hanya menetapkan regulasi akademik. Baik. Oke. Ini sebelum balik lagi nih Pak. Ini kan kalau kita lihat nih dari Ormawa lah istilahnya. Iya. Ada tuh senat mahasiswa. Iya. Ada senat universitas di bawah naungan Bapak sendiri. Iya. Kalau boleh tahu nih, kalau dilihat tadi kalau Bapak ngomong kalau senat ini seperti DPR lah, cuma bedanya itulah tadi Bapak bilang Iya. ya Pak ya. Ada mahasiswa mungkin kalau Ivan berpikir nih dosen kalau ingin menyarukan aspirasi ke Bapak atau bagaimana nih Pak? Apa Iya. bedanya senat senat mahasiswa sama senat Bapak nih? Ya, kalau senat mahasiswa lingkupnya kan mahasiswa. Ya, pasti. Kalau senat ini universitas, Universitas. senat juga mewakili kepentingan dosen, Oke. sehingga ada perwakilan dosen. Oh, Jadi dan di setiap fakultas itu ada nanti pemilihan wakil dosen. wakil dosen. Nah, untuk jadi anggota senat. Hmm. Jadi setiap fakultas itu ada 2. Oh. Kecuali terbias sekarang yang 3 karena dosennya lebih dari 100. Oh. Ini kalau ada jumlah entah 40 atau 50 lupa saya jumlah dosennya. Jadi setiap dosen itu ada wakilnya Oh. di senat. Ya, Jadi makanya saya bilang tadi komponennya rektor bersama jajarannya sampai ke dekan cuman. Ya. Kemudian ada guru besar. Siapa yang sudah profesor otomatis dia Dia bisa menjadi guru, bagian dari senat lah. anggota senat. Ya. Kemudian ada nanti namanya perwakilan dosen. Oh. Jadi senat itu komponennya 3. Komponen ex exposio, komponen otomatis guru besar, Guru besar dan ya. komponen wakil dosen dari masing-masing fakultas. Oke. Itu kalau boleh tahu tuh Pak, Bapak hanya menaungi kan Bapak bilang ini lingkup universitas nih. Boleh nggak mahasiswa nanti ada keluh kesah Bapak juga yang menaungi atau harus ke senat dulu? Kalau harus ke SEMA dulu atau bagaimana? Ya kalau secara mekanisme tentu mestinya mahasiswa ke senatnya dulu. Senat SEMA tadi ya, setelah di SEMA-nya nanti kalau ada hambatan ke WR-nya, nanti kalau ada hambatan juga WR baru boleh ke senat. Senat. Jadi senat Oke. akademik, senat yang di universitas ini tugas fungsinya menerima aspirasi dosen, aspirasi kampus dalam pengertian yang seluasnya, tapi pada tingkat pelaksanaannya itu semua oleh rektor sesuai bidangnya. Akademi WR1, tata kelola keuangan WR2, kemahasiswaan WR3. Oke. Nah,
Oke, kita lanjut ke topik, Pak. Nah, topik kita kan tentang kandidat rektor nih. Iya. Bapak sudah menjelaskan berbagai macam wewenang lah dari Senat tadi. Ini agar jalan podcast kita dengan baik. Biar orang paham dulu nih, apa nih Senat diundang nih kan? Gitu kan, Pak. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak, ada 13 calon panitia calon bakal menyatakan bahwa ini yang lulus administrasi. Nah, dari Bapak 13 calon itu ada yang petahana, ada yang sudah jadi rektor dulunya, sekarang masih jadi rektor, ada yang jadi dekan, ada dari WR, dan berbagai instrumen-instrumen ada di situ ingin menjadi rektor. Nah, boleh Bapak kasih tanggapan nih Pak? Bapak sudah, kalau Bapak udah visi misi atau udah presentasi ya Pak? Apa? Udah presentasi nggak calon kandidatnya Pak? Oh enggak, kita enggak, dalam regulasi kita enggak ada presentasi. Nggak ada presentasi ya Pak? Nanti saya jelaskan. Oke, semua, ya. Sekarang kita minta tanggapan Bapak melihat hal yang demikian. Ada beberapa instrumen-instrumen yang ingin menjadi rektor. Baik, berkenaan dengan pemilihan rektor, kita tidak sama dengan perguruan tinggi umum. Perguruan tinggi keagamaan berbeda. Di bawah Kementerian Agama diatur oleh Peraturan Menteri Agama nomor 65 tahun 2015. Jadi PMA 68 maksudnya, karena PMA 68 tahun 2015 dan diperjelas lagi oleh keputusan Dirjen tahun 2020 itu. Jadi patokannya itu. Jangan dasar hukumnya bukan dasar hukum umum, umum. Itu beda pula caranya. Beda pula ya Pak ya. Kalau kita polanya dengan mengacu kepada peraturan dari Kementerian Agama. Terdiri 4 tahap. Tahap pertama itu penjaringan namanya. Dilakukan oleh Senat dilakukan oleh panitia yang ditunjuk oleh rektor dengan menentukan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh edaran Dirjen Pendidikan Islam. Jadi siapa saja yang memenuhi syarat, tidak diperlukan apa dia dari rektor lama, dari dekan, yang penting terpenuhi syarat. Pertama, guru besar. Harus guru besar ya? Oh iya, kita profesor. Kalau di sana orang cukup dokter aja. Oh, cukup dokter saja. Cukup S3 aja ya Pak ya? Orang perguruan tinggi umum, kita enggak wajib profesor. Untuk UIN. Untuk UIN boleh. Oh, untuk UIN boleh. Untuk UIN boleh dokter. Untuk UIN wajib profesor, wajib punya pengalaman berjabatan. Serendah-rendahnya itu jadi sekretaris prodi. Belum usia 60 seperti saya nggak boleh lagi karena sudah expire. Iya. Makanya Bapak nggak ada mencalon Pak ya? Anda calon-calon nggak pernah bisa mencalon karena expire terus. Iya. Nah, karena usianya di bawah 60, kemudian integritasnya terjamin dengan sekian persyaratan. Alhamdulillah bagi kita 11 orang mencalon. Alhamdulillah. Nah, diserahkan calon itu oleh panitia kepada Senat. Dokumen 11 calon. Selesai penjaringan. Setelah penjaringan ada namanya penyaringan. Penyaringan itu Senat berkewajiban melakukan sidang Senat untuk 2 hal. Satu, memastikan dokumen ini lengkap dan disertai dengan mengetahui tingkat kemampuan daripada calon, hingga ada satu pasal dalam aturan itu, calon wajib menuliskan visi dan misinya. Menuliskan. Lama kami berdebat di sana dulu. Kata yang lain kan dibikinnya presentasi, tidak, di dalam edaran itu dikatakan betul menuliskan. Maka dalam rapat Senat kemarin 11 calon rektor itu sudah menuliskan visi misinya. Ya seperti ujian lah. Diuji dan di ruangan rapat Senat itu sendiri, dalam rapat itu sendiri. Nah, setelah selesai itu baru dilakukan pemberian nilai kualitatif dari Senat. Di mana pedomannya? Dari hasil yang ditulisnya. Dari hasil visi misinya. Yang disampaikan ditulisnya itu. Setelah dia tulis 1,5 jam itu, kita mulai dari jam 10, setengah 11 mulai sampai jam 12 ya, hari yang sama. Ba'da zohornya tanggal 2 kemarinnya. Tanggal 2. Ba'da zohornya
kami melakukan penilaian lagi. Oke. Setelah barang ini dikumpul, dikopi, dibagi ke 45 orang anggota Senat, dipelajari oleh Senat, di samping dokumen-dokumen yang sudah ada oleh panitia, ada dokumen PKD namanya. Ya, PKD. PKD Instrumen itulah PKD. yang dia tulis. Oke. Yang dia tuliskan itu PKD, pernyataan kompetensi diri. Oh, itu kepentingan PKD Pak ya? Itu PKD. Ya. Yang lain ini administratif ini. Ya. PKD ini ditulisnya namanya apa yang dilakukan, ada anunya, ada belangkonya, Borang, ada borang isinya. atau apa ya, Pak? Ada semacam borang Ya, ya, borang ya, Pak ya. ada isian yang mesti dia jawab. Setelah itu diberikan edaran, diberikan lembaran Lembaran lagi. kepada anggota Senat Oke. untuk memberikan penilaian secara kualitatif, bagaimana kapasitas moralnya, bagaimana kompetensi akademiknya, seberapa jauh jaringannya, seberapa jauh kemampuannya manajerialnya, seberapa jauh leadershipnya. Ada 7 kalau saya tidak salah. Oke. Komponen-komponen ini berdasarkan yang ditulisnya tadi, Berdasarkan yang PKD tadi atau BKD-nya PKD dan Pak? dokumen-dokumen yang Oke. ada sebelumnya. Jadi kami mempelajari itu, selesai itu baru semua dokumen ini dimasukkan ke dalam amplop, ditutup, itulah yang diantar ke kementerian. Oke. Jadi tugas Senat itu hanya memberikan penilaian Saja. kualitatif, Oke. kelayakannya, Kelayakan. soal siapa yang paling pas, itu soalnya komsel nanti namanya. Komsel itu Menteri Agama membentuk komisi seleksi, Oh. komite Oh, iya, seleksi. iya, iya, iya. Jadi setelah Senat ini ada komite seleksi, dari yang 11 itu jadi 3, Oke. baru Menteri Agama yang menentukan. Siap. Jadi salah itu kalau mengatakan Senat sampai 3, Senat ke 11 saja dinilainya. Iya, iya. Siapa iya, yang mau iya. maju semua Oke, kita nilai. Oke. Ini jaringannya bagus, internasional, ini nasional, ini leadershipnya bagus, ini leadershipnya terganggu dan seterusnya itu. Oke. Dari beberapa yang Bapak sampaikan tadi, sepertinya Senat tidak ada hanya apa ya, melengkapi lah dokumen-dokumen tadi dari PKD tadi Pak ya. Iya. Ada administrasi, ada PKD. Iya. Jadi dalam artian selagi dia memenuhi PKD dan dia tetap lolos ke Ke Senayan Jakarta. Senayan Ke Jakarta, Banteng. ya. Ke Lapang Banteng lah, ke Lapang Banteng. Lapang Tidak Banteng, ada, Pak, ya. tidak ada yang tidak dibawa oleh Senat. Oke. Semua dibawa. Semua Saya dibawa. kita cek satu-satu. Ini administratifnya. Ini PKD-nya, ini penilaian Senatnya. Jadi 3, setiap orang itu 3 dokumennya. Dokumen yang terkait dengan administrasi, pangkat segala macamnya, Oke. dokumen yang terkait dengan pernyataan kemampuan kompetensinya, dan dokumen yang terkait dengan penilaian. Oh, berarti dalam artian mau bagaimanapun pengaruhnya itu intinya itu di Kemenak ya Pak? Ya, tapi tentu Kemenak memperhatikan semua yang 3 ini. Iya. Dari hasil Senat tadi ya Oh Pak? iyalah, ketiga-tiganya itu Oke. ada dokumen, ada kemampuan dia menjelaskan kemampuan dirinya, kemudian ada penilaian. Dari basis yang 3 ini, kita pensuplai saja sebenarnya mana yang dipilihkan, yang dipilih oleh Kementerian Agama. Setelah ditambah lagi itu 4 pertimbangan Menteri Agama, hasil komsel. Oh, Jadi 4, ada dokumen, ada PKD, ada penilaian, ada hasil komsel. Baru kata putusnya dari oleh Menteri Agama. berarti Pak Nazarudin Umar lah Iya. yang bakal menentukan ya Pak ya. Iya. Kalau masa periode saat ini ya. Iya. Oke. Dari beberapa Bapak sampaikan, boleh nggak Pak, Bapak apa nih? Terkadang kan kita lihat nih dari presiden, calon presiden aja. Iya. Ada calon presiden ini lebih ke infrastruktur orang, ada Iya. calon presiden ini lebih ke SDM. Nah, kalau Bapak lihat dari 11 kandidat ini ada nggak, boleh nggak Bapak spill sedikit visi dan misinya tadi itu? Oke. Lebih ada yang lebih ke mahasiswa kah, ada yang lebih ke akademiknya kah, atau ada lebih ke apa Pak, fasilitas atau infrastruktur, bagaimana Pak? Semua calon itu kan sudah menulis PKD-nya, Ya. kami sudah membacanya. Kecenderungan orang ini biasanya sesuai dengan latarnya, Latar belakang. latar belakang. Oke. Dan itu apa namanya, kalau di kampus namanya hak otonom seorang anggota Senat membaca. Oke. Otonomi penilaian itu kan Ya. yang bersangkutan. Ya.
Jadi saya melihat secara keseluruhan karena dia putra putri terbaik bangsa. Ini bahasa yang nggak bagus ya. Terbaik bangsa. Orang hebat lah, profesor semua. Guru besar semua Guru terlebih besar lagi. rata-rata Ya, semua, betul. apalagi yang panas-panas tuh lebih ringin dia, Ya. lebih hangat dia berpikirnya. Ya. Jadi secara keseluruhan dia paham bahwa kampus itu sebenarnya siapapun yang akan jadi rektor, induk kajiannya akademik, semuanya supporting. Ya. Jadi ada kegiatan mahasiswa, ada kegiatan keuangan, pembangunan itu hanya supporting. Jadi tinggal pertanyaannya, jawabannya berapa di antara mereka ini yang porsi akademiknya lebih tinggi. Oke. Nah, berapa porsi hau-haunya lebih rendah. Kan soal porsi saja itu. Iya, iya. Sehebat apapun rencana, nanti pada eksekusi sesuai gaya orangnya juga. Ya. Itu yang perlu dipahami. Dan kita yakin kawan-kawan anggota Senat ini orang-orang yang sudah terpilih oleh dosen di fakultas Ya. dan para guru besar yang sudah penuh dengan asam garamnya dunia, apalagi di UIN. Yes. Saya sudah lebih dari separuh usia saya di UIN ini, sudah 35 tahun. Dan lagi Bapak dari UIN Pak ya, Pak ya. Dari 35 tahun sejak dari berapa itu kalau dihitung dari kuliah? Ya, sekarang 65, udah berapa puluh tahun saya itu. Jadi artinya tak usah diragukan. Ya, ya. Tapi bagaimana Menteri Agama memilih, saya yakin Menteri Agama kita sekarang orang kampus. Pak Nazarudin Umar ya, Pak? Iya, mantan rektor 3, WR3. Tiga, ya. Kemudian orang yang sudah kenyang dengan Ya. pengalaman dunia. Ya. Saya pikir ini akan dilihatnya, dokumennya ini, PKD-nya ini, penilaian Senat terhadap ini, Komsel ini, saya pilih ini. Kita yakinkan itu otonom namanya, hak otonomi ilmiahnya. Oke. Oke Pak, dari beberapa yang Pak sampaikan, kesimpulan Oke. dari semua jalur tadi, mungkinkah dia sudah ikut PKD, dia sudah ikut secara keseluruhan dari Senat sudah ikut. Kalaukah dia ada relasi ke Kemenap, tinggi relasi Kemenap nih Pak, mungkin tidak dalam sektor rektor, mungkin di bidang lain. Bapak kan mungkin Bapak banyak tuh jadi ketum dan segala macam. Nah, dia jadi bagian lain tuh dia ada sangkut paut sama Kemenap, jadi dia sudah banyak berkontribusi sama Kemenap. Jadi apakah nantinya Kemenap itu juga melihat hal demikian Pak? Ada, oh dia ini pernah nih kebantu saya semacam diloloskan tanpa mungkin secara PKD dia biasa saja, biasa. Itu bagaimana tuh Pak tanggapan Bapak? Baik, berkenaan seperti apa orang mengambil keputusan. Iya, betul. Peluang, opportunity, Ada kedekatan kemungkinan itu boleh saja orang berasumsi, berpendapat. Karena memang begitu hidup. Tidak selalu sama apa yang kita pikirkan. Kita melihat itu sudah itu tidak objektif, padahal dia sudah melakukan yang objektif. Itu biasa saja itu. Iya, betul. Tapi yang pasti alat ukurnya ada, indikator namanya. Kalau untuk jadi rektor, indikator minimalnya ini, maksimalnya ini. Jadi kita berharaplah Pak Menteri Agama kita objektif, ya. bahwa ada pihak lain yang akan melakukan Ya, bisik-bisik tetangga. mafia lah. Mafia enggak. Saya sekarang tidak yakin Menteri Agama kita terlibat dengan Ya, mafia. mudah-mudahan ya Pak. Yakin sekali saya. Yakin sekali Bapak ya, insya Allah. Lihat jejak rekam yang sudah ada. Ya. Nah, tapi fakta yang sudah ada di Menteri Agama sekarang betul-betul terukur orang yang diangkat jadi rektor. Ya. Kalau dulu mungkin aja Anda bilang mafia, sekarang saya pastikan tidak yakin hati saya sedikit pun ada mafia. Sekarang tapi kalau ada yang bisik-bisik itu soal lain. Karena memang keputusan itu jangankan yang besar ini. Dosen beri nilai mahasiswa saja, Anda sudah interaksi tiap hari dengan saya. Gimana pula ngasih nilai terhadap? Kan udah biasa itu. Seobjektif-objektifnya orang tetap saja ada subjektif. Seluruh-seluruhnya orang tetap saja ada hubungan di dalam. Tinggal lagi kita berharap indikator-indikator ini terpenuhi. Dan dari pengalaman, sekarang kita 4 sama ini, 4 win. Oh, 4 win? Sama yang periode ini, dia kan punya periode-periode itu. Periode ini kita Padang, Banten, Mataram, kemudian satu lagi mana ya, Mataram, Banten, Padang, Malang. Jadi yang akan disidangkan besok oleh tim Komsel itu 4 itu.
Dan itulah sekali pertimbangan, sekali dilantik pula tempat itu nanti. Oke. Jadi saya berharap mahasiswa siapapun, dosen yang mengikuti podcast kita ini, bahwa pemilihan rektor UIN Imam Bonjol tahun ini saya amat sangat yakin objektivitas Menteri Agama kita ini profesional dan berdasarkan kepantasan. Jadi siapa yang keluar, kita berikan dukungan sepenuhnya. Karena toh Jakarta itu sesungguhnya kan pemilih Indonesia. Kita hanya warga bangsa saja. Ya kecuali kalau UIN Imam Bonjol siap menjadi ibu kotanya Republik Indonesia pada ini. Tapi kalau ibu kotanya mesti Jakarta dan regulasinya ada, kita ikuti ya sudah. Itu saja pandangan saya. Terima kasih. Oke, sip. Oke Pak, dari beberapa yang Bapak sampaikan, mungkin boleh nih Pak dibagi sebelum penutup. Apa nih yang menjadi perhatian Bapak? Bapak udah jadi senat, dalam artian Bapak melihatlah kinerja mungkin lebih spesifik untuk kinerja rektor Bunda. Apa nih pandangan Bapak? Ya bisa kita kan banyak lah yang baik-baik. Alhamdulillah Bunda sudah membawa universitas kita secara unggul. Alhamdulillah Bunda sudah membawa transisi kuliah, awalnya kuliah kita di kampus 2 sudah lebih baik lah di kampus 3, meskipun fakultas sebelah akan menyusul bagaimana udah ber-AC segala macam. Namun di balik itu ada Pak masa-masa kelam. Bapak ingat, Bapak juga pernah jadi diwawancarai di gedung ini pada masa demo. Ada demo kemarin ya Pak, ya kasus segala macam. Ya kita tidak bisa memungkiri ada dimanapun ada kelebihan pasti juga ada kekurangan. Tapi di sini apa nih sebagai ketua senat, apa perhatian penting Bapak? UIN ini gerbongnya bukan kecil. 15.000 kalau kali 5 berapa itu? 15.000 kalau dikali 5. Kalau kali 10 berapa itu? Efeknya. Jadi kalau Kementerian Agama sebutnya berdampak. Di dampak UIN ini memang tidak kecil. Oleh karenanya setiap periode pemimpin itu pasti ada plus minusnya. Itu harus dihargai oleh kita. Rektor Profesor Martin Kustati MPD secara elegan, walaupun di sana sini ada masalah, berhasil memindahkan kampus. Satu, walaupun ada masalah itu biasa, tapi tidak berarti betul. Rektor bisa menghadirkan unggul. Saya kaget kemarin Fakultas Usuluddin itu sudah unggul semua. Luar biasa itu, kecuali dakwah yang lambat unggulnya. Karena terlalu sibuk ngomong saja. Orang bekerja dia masih ngomong. Omong aja. Saya kaget betul, karakter dia udah unggul juga semuanya. Kemudian yang paling penting sekali, bisa Anda bayangkan, orang untuk jadi profesor itu bukan mudah. Kenapa kita kemarin itu menuai hasil 10 profesor? Karena program profesor ini kemarin disekolahkan, dialokasikan anggaran, disekolahkan ke Jogja, di Infodi. Tidak datang begitu saja itu. Orang yang tidak tahu, saya tahu proses semua. Jadi prestasi-prestasi itu tentu kita harapkan direktur mendatang tidak lagi melompat, berlari kencang. Kalau sekarang saya menyebut UIN itu sudah melompat. Kita setara. Besok kita akan hadirkan nanti besok pemberian honoris causa karena kita sudah unggul. Bahkan beberapa dosen kita sudah jadi penilai institusi lain. Kalau dulu kita hanya boleh nilai prodi, reviewer kita. Karena kita unggul, kita dosen kita sudah banyak jadi reviewer institusi. Kita semuanya bergerak naik dengan unggul itu. Tapi orang yang tak paham dianggap unggul itu biasa-biasa saja. Padahal unggul itu kita sama duduk sama rendah, dengan sama tinggi dengan UI sekalipun. UI sekalipun Pak? Iya, kalau sudah nama unggul itu setara kita. Yang mengakui unggul kita bukan Kementerian Agama loh. Dan badan akreditasi nasional. Jadi kita sudah setara dengan UGM. Anda sangat beruntung yang kuliah keluar apanya nanti ijazahnya itu predikat unggul itu. Kita tidak ada lagi hambatan secara birokrasi, tinggal lagi peluang saja. Yang kedua, jadi menurut hemat saya, ala kulli hal lebih kurangnya, tapi ini dia sudah meletakkan kerangka besar yang kita akan menuju namanya internasional. UIN berkelas internasional. Dan ini proses apanya sudah duduk kerangkanya. Ibarat pesawat kan tinggal landing. Take off. Naik, landing ke bawah itu. Kita tinggal take off menuju internasional dan kita sudah siap.
kita punya profesor 33 orang, Oke. kita punya alumni luar negeri, kita sudah punya mahasiswa student apa namanya? Student Yang sudah ELC, internasional. SLC, Student Jadi Literasi Camp. apanya itu sudah kita siapkan. Saya ketika jadi aneh bagi orang ketika tahun 2013 saya jadi dekan, saya bawa semua orang ini ke lima negara. Orang protes semua. Ternyata hasil sekarang yang kita lakukan 10-20 tahun yang lalu berefek kepada. Jadi ala kulihal kita berharap podcast ini memberikan pesan. Sekarang kita sudah pada posisi baik sekali. Tinggal menuju kom laut. Ini lagi targetnya dikit lagi. Oleh karena itu saya berharap mahasiswa dan seluruh dosen kita ciptakan iklim yang kondusif. Kalaupun ada polling saja, tapi polling tidak akan berpengaruh terhadap keputusan Pak Menteri Agama. Betul. Keputusannya telah ada di tangan Kementerian Agama. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah, sudah beberapa penjelasan dari Bapak. Terima kasih banyak Ya. sudah hadir Bapak. Ya. Baik, sudah diberikannya kesimpulan dari Bapak mengenai beberapa segmen lah dari podcast kita kali ini. Maka berakhir pula podcast kita pada hari ini. Tetap saksikan podcast Deka TV selanjutnya. Saya Irfan Fadazulis beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.